Selamat pagi Bapak Ibu. Kita mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah online pada minggu ini. Dan pada minggu ini adalah kita memasuki Advent pertama. Sebelum ibadah dimulai, kita akan masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Nats pembuka kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 7 sampai dengan 8. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menanti pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak tercatat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan meresponnya dengan menaikkan pujian dari KPPK nomor 309. Kesalahan dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik terhadap Engkau maupun terhadap sesama. Ampuni ya Bapa, ampuni semua kesalahan yang telah kami perbuat, agar ibadah pada pagi hari ini
Demikianlah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari Yesaya 64 ayat 8 sampai dengan 9. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita meresponnya dengan menaikkan KPPK dari 389. Syukur
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami boleh datang di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Bersama-sama memuji, memuliakan namamu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon, ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini diambil di dalam Injil Markus pasal yang ke-13, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu? Kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca firman-Nya, tetapi juga merenungkannya, melakukannya, serta membagikannya di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
tema yang menjadi perenungan kita pada hari ini adalah ketika pohon ara bertunas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Minggu Advent yang pertama kita masuki hari ini. Kalender gerejawi dimulai dengan Minggu Advent. Advent artinya datang. Dan ketika kita merayakan masa Advent, adalah kesempatan kita untuk kembali melihat kedatangan Kristus yang pertama 2000 tahun yang lalu. Dan juga menjadi kesempatan kita mengantisipasi kedatangannya yang kedua kali. Kedatangan yang pasti, yang akan menyempurnakan, menggenapkan segala sesuatu. Dan bagi kita yang percaya, dijanjikan akan bersama dengan Allah selama-lamanya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam Injil Markus pasal 13 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-37 merupakan bagian khotbah akhir zaman yang Yesus sampaikan. Ada begitu banyak hal yang selama ini melalui ayat-ayat ini yang terdapat di Markus 13 ataupun ketika kita melihat Injil Matius di bagian pasal 24 dan 25, bagian-bagian yang menolong kita untuk melihat apa yang menjadi pengharapan orang-orang Kristen di tengah-tengah pergumulan, pergolakan yang ada di dalam dunia. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua adalah janji yang pasti, janji yang teguh. Dia pasti akan datang. Karena itu kalau kita memperhatikan di dalam bagian firman yang kita baca ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27, sebenarnya bagian ini melanjutkan apa yang Tuhan Yesus sudah katakan di dalam bagian sebelumnya, di mana ada tanda-tanda yang akan mendahului kedatangan anak manusia, kedatangan dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, penghayatan ini membuat kita bukan menjadi orang-orang yang menunggu tanpa kejelasan. Ada begitu banyak tanda yang kita lihat yang menggenapkan apa yang ditulis di dalam firman Tuhan. Ada tanda-tanda yang menunjukkan kengerian, kelaparan, kita melihat gempa bumi, bencana alam terjadi. Ada tanda-tanda alam yang juga menjadi hal yang bisa disaksikan oleh manusia sepanjang zaman. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Hal ini hanyalah menunjukkan bahwa dia pasti akan datang kembali. Tanda-tanda ini mendahului kedatangannya. Di dalam ayat yang ke-24 berkata, tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Tanda-tanda alam yang terjadi menunjukkan ada kengerian yang begitu rupa yang menandai kedatangannya yang kedua kali. Tetapi apa yang menjadi jaminan bagi kita? Ayat yang ke-27 sebenarnya memberikan ketenangan bagi kita orang-orang pilihannya. Dikatakan, dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Berbagai tanda yang terjadi hanyalah menunjukkan bahwa dia pasti datang. Ada tanda-tanda yang dikatakan begitu mengerikan, begitu menakutkan. Tetapi bagi orang percaya, ada ketenangan karena kita adalah orang-orang yang dipilih Allah, milik kepunyaan Allah. Dan apa yang bisa kita perhatikan di dalam ayat selanjutnya? Jika kita memperhatikan dikatakan tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon
ara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Israel ada banyak pohon ara dan semua orang tahu bahwa ketika pohon-pohon ara mulai bertunas, itu tandanya musim panas sudah dekat. Karena itu dikatakan dalam bagian ini, itu berarti kalau musim panas sudah dekat, itu juga berarti bahwa masa panen akan datang segera sesudah itu. Nah, Yesus memberikan gambaran ini untuk menunjukkan kepada murid-muridnya yang mendengarkan khotbah akhir zaman ini. Karena tanda-tanda itu pasti terjadi, itulah yang memastikan bahwa Yesus pun akan segera datang dan dia pasti akan datang sebagaimana yang bisa kita lihat di dalam perumpamaan tentang pohon ara yang bertunas. Sebenarnya bagian ini juga memberikan pengharapan yang pasti bagi kita. Di tengah-tengah kengerian yang menandai ketika Kristus akan datang kembali. Tetapi bukan hanya kengerian itu saja. Bagi orang percaya, kita yang melihat kepastian bahwa dia akan datang dan waktunya sudah dekat, memberikan kepada kita sukacita. Memberikan kepada kita jaminan bahwa kita milik Allah dan Tuhan memberikan hidupnya bagi kita. Kita miliknya. Dan ini memberikan kepada kita bukan kengerian dan ketakutan, tetapi sikap yang bersukacita, bersyukur, menyambut kedatangannya yang kedua kali. Masa Advent di dalam gereja menjadi kesempatan kita melihat ke belakang, kedatangan Kristus kali yang pertama. Dia datang pertama kali 2000 tahun yang lalu sebagai bayi mungil yang ada di palungan, membawa damai sejahtera bagi dunia. Kedatangannya adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Tapi kedatangannya kali yang kedua, kedatangannya bukan lagi sebagai bayi kecil. Dia akan datang sebagai hakim yang adil, yang akan menghakimi dunia ini. Bagi mereka yang tidak percaya, hukuman tersedia, binasa. Tapi bagi kita yang percaya, dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kedatangan Kristus yang kedua kali memastikan bahwa kita akan mengalami hidup yang kekal bersama Allah. Karena itu, ketika pohon ara bertunas, itu menandakan pasti ada panen sesudahnya. Sedemikian juga ketika tanda-tanda telah terlihat, mari yakinkan diri kita bahwa Allah setia dan Dia akan datang menggenapkan segalanya. Dan kita akan bersama dengan Dia selama-lamanya di dalam kerajaannya yang kekal. Bagi orang percaya ini pengharapan sukacita yang besar. Karena itu kita tidak takut menghadapi kedatangan Kristus kali yang kedua. Dan kita pun harus punya sikap yang benar. Ada sebagian orang yang berusaha menghitung-hitung kapan Yesus datang. Di satu sisi mereka melihat tanda-tanda ini, melakukan kalkulasi segala hal, dan ada yang bahkan sampai menentukan tanggal Yesus datang. Mereka berkumpul di satu tempat menunggu-nunggu Yesus datang. Oh, Yesus belum datang juga. Karena itu pemimpinnya merevisi lagi. Oh, ada tanggal selanjutnya. Katanya Yesus masih kasih kesempatan buat yang mau bertobat. Sehingga hati-hati, ini bukan sikap yang tepat menghitung-hitung kapan Yesus datang, tanggalnya. Dan di satu sisi ada juga yang tidak peduli dengan kedatangan Kristus. Jadi ekstrim yang satu menghitung-hitung kapan Yesus datang, ekstrim yang lain bahkan gak peduli akan kedatangannya. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita? Bisakah kita mengetahui kapan dia datang? Tanda-tandanya kita sudah lihat. Tapi sebenarnya bagian kita bukanlah menghitung-hitung kapan dia datang
atau tidak peduli sama sekali dengan kedatangannya. Bagian yang kita baca memastikan dia pasti datang, tetapi kapan dia datang, hanya Bapa yang tahu. Itu yang dituliskan di dalam ayat yang ke-32 ya. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana seharusnya sikap kita? Di dalam bagian selanjutnya dituliskan, nasihat supaya berjaga-jaga. Dia pasti datang, namun kita tidak diberitahu kapan dia datang. Tanda-tanda yang menyertai mengawali kedatangannya terlihat dengan jelas. Tetapi tanda bukan untuk kita menghitung-hitung kapan waktunya dia datang. Tetapi tanda hanyalah memastikan dia pasti datang sesuai janjinya. Bagaimana sikap kita menanti kedatangannya? Bagian kita adalah bersiap, berhati-hati, berjaga-jaga. Ayat yang ke-33 berkata, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Lalu digambarkan ada satu gambaran pertanggungjawaban. Seperti seorang yang pergi, dikatakan bepergian, meninggalkan rumahnya, menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, dan kemudian dia berjanji akan datang kembali. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Bagian kita berjaga-jaga. Apa maksudnya berjaga-jaga? Ini bukan tindakan pasif menunggu tanpa melakukan sesuatu, tetapi di dalam tanggung jawab panggilan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Mari menunggu kedatangannya dengan mengerjakan tanggung jawab bagian kita masing-masing. Bagi kita yang adalah pelajar, mari belajar dengan baik. Lakukan, berikan yang terbaik dalam studimu kepada Tuhan. Bagi saudara yang bekerja, mari bekerja dengan baik. Melakukan pekerjaan dengan tangan kita, dengan pikiran kita, jerih lelah kita. Bagi kemuliaan Allah. Dan tentunya jadi berkat bagi sesama. Bagi saudara yang mungkin saat ini sedang banyak mengurus kehidupan rumah tangga. Kadang-kadang orang berpikir ibu rumah tangga itu tidak bekerja ya. Padahal mungkin itu pekerjaan yang bahkan melampaui jam bekerja jika saudara ada di kantor. Mari lakukan tanggung jawab pekerjaan di rumah dengan baik. Itu bagian dari kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bukan hanya mengerjakan tanggung jawab kita, tapi mari juga memberitakan kasih Allah. Allah yang akan datang. Kali yang kedua dia tidak lagi datang sebagai bayi mungil, tapi kali yang kedua dia akan datang sebagai hakim. Rindukanlah. Orang-orang yang belum dengar tentang kasih Allah boleh mengenal dia. Boleh datang kepada Allah yang di dalam Kristus telah memberikan seluruh hidupnya menjadi tebusan bagi kita. Sudahkah kita juga memberitakan berita ini? Ketika pohon ara bertunas, ada pengharapan, ada sukacita menyambut kedatangan yang pasti. Tetapi di saat ini pun, saudara dan saya dipanggil untuk mengerjakan panggilan tanggung jawab kita dengan benar-benar berpengharapan kepada Allah yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan masuk bulan Desember merayakan Natal. Kiranya perayaan Natal tidak hanya mengingat kedatangan Kristus 2000 tahun yang lalu, tapi kedatangan Kristus kali yang kedua kiranya mewarnai juga spirit kita yang merayakan Natal. Bahwa dia yang telah datang, dia pasti akan datang kembali.
Setiap kali kita memandang kepada Kristus, biarlah kita pun boleh sungguh-sungguh semakin percaya, beriman teguh kepadanya. Kiranya bagi kita orang percaya bukan kengerian yang meliputi hati kita menanti akhir zaman, tetapi sukacita bahwa Allah akan datang dan memberikan apa yang Dia janjikan. Hidup bersama Dia selama-lamanya di dalam kerajaan-Nya yang kekal. Kiranya perenungan firman Tuhan hari ini menolong saudara yang mungkin sedang punya pergumulan dalam kehidupan. Seringkali kita merasa, Tuhan, mengapa begitu berat hidupku? Tetapi kemudian kita boleh bangkit dan berserah kembali kepada Allah. Ada pengharapan di dalam Dia. Ketika Dia datang, tidak akan ada lagi air mata. Tidak akan ada lagi keluh kesah. Tidak akan ada lagi duka cita. Diganti dengan sukacita yang kekal ketika Dia datang. Mari menyambut kedatangannya. Ketika kita merayakan kembali masa Advent menantikan Natal, biarlah kita juga memaknai kembali hidup kita untuk hidup bagi Allah, hidup bagi sesama di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari sama-sama jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa meresponi firman Tuhan dan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kesempatan bersama-sama beribadah. Mendengarkan firman-Mu diteguhkan kembali, bukan diliputi dengan kengerian ketika kami melihat apa yang Alkitab sampaikan tentang akhir zaman. Tanda-tanda zaman yang begitu mengerikan. Tetapi ada pengharapan. Ada sukacita yang akan dialami bagi setiap kami yang percaya. Seperti pohon ara yang bertunas, memastikan musim panas datang dan sesudah itu ada musim panen. Maka kami juga yang percaya padamu, kami yang yakin Engkau pasti akan datang kali yang kedua, dan itu memberikan sukacita. Kami menanti kedatangan-Mu dengan melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami. Kami mempersembahkan seluruhnya bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa biarlah kami pun tidak hidup punya hati yang melekat dengan dunia ini. Tapi kami sadar bahwa dunia ini dan segala isinya akan berlalu. Tetapi hidup dekat dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, itulah harta abadi kami selama-lamanya. Sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong bagi setiap kami yang mungkin punya pergumulan, punya hal-hal yang sedang kami alami dalam situasi ini. Tuhan tolong agar kami tidak putus asa, tidak menyerah, tapi berpengharapan kepadamu. Kami yang percaya bahwa Engkau hadir dan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Saat ini kami bersatu hati menaikkan syafaat kami juga, menyerahkan untuk kerohanian dari setiap kami jemaat Tuhan. Kami berdoa biarlah sungguh-sungguh kami yang terus-menerus datang beribadah kepadamu. Di dalam keseharian kami Tuhan memberikan pertumbuhan iman. Berikan kepada kami kasih yang boleh dinyatakan. Berikan kepada kami iman yang semakin kuat, semakin teguh di dalam Engkau. Berkatilah kami yang merindukan terus hidup melekat dengan Engkau. Hidup memuliakan Tuhan dan hidup menjadi berkat bagi sesama. Berkati kiranya kerinduan kami untuk terus bertumbuh dan biarlah melalui setiap kesempatan kami tidak melalaikan, tidak melewatkan, tapi memaksimalkan, memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami makin bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus. Kami menyerahkan juga persiapan Natal yang dilakukan baik di gereja kami maupun di berbagai gereja di muka bumi ini.
Biarlah kesempatan merayakan Natal bukanlah romantisme kelahiran seorang bayi 2000 tahun yang lalu, yang seolah-olah kami hanya menikmatinya sebagai sebuah memori semata-mata, tapi memberikan kepada kami juga pandangan jauh ke depan bahwa Engkau akan datang kali yang kedua. Dan itu memberikan kepada kami pengharapan, tapi juga kesempatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu selama kami ada dalam dunia ini. Kami berdoa biarlah perayaan Natal di berbagai tempat bukan hanya kemeriahan, tetapi benar-benar di tengah situasi yang sulit juga, di tengah-tengah dunia ini dengan pandemi. Perayaan Natal dimaknai dengan kembali melihat tanda-tanda zaman yang sudah semakin jelas. Menolong kami siap untuk menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua. Dan tanda-tanda zaman juga memberikan kepada kami keyakinan bahwa Engkau akan memberikan kehidupan yang kekal, yang pasti itu bagi kami. Berdoa agar Natal tidak dirayakan dengan kemewahan, tapi dengan kesederhanaan, keprihatinan, dan kiranya kasih Natal boleh kami sebarkan juga bagi orang-orang yang khususnya mengalami dampak dari COVID ini. Mereka yang terdampak secara pekerjaan, secara ekonomi, secara sosial, bahkan mereka yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan hadirlah, sukacita Natal, Engkau Immanuel, Allah berserta dengan kami. Engkau bukan Allah yang angkat tangan, Allah yang cuci tangan melihat pergumulan manusia, tapi Engkau Allah yang turun tangan dan hadir dalam pergumulan kami. Berkati terus bangsa dan negara kami agar kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah bangsa kami untuk boleh mengupayakan kesejahteraan seluruh masyarakat. Di tengah-tengah pandemi ini berikan hikmat-Mu agar bisa mengambil keputusan-keputusan penting dengan baik. Dan kami terus berdoa, topanglah pemerintah bangsa kami, pemerintahan kota kami, agar kiranya semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh dengar firman-Mu, kami boleh meresponinya, dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kami. Biarlah bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam persembahan. Nats persembahan kita diambil dari Mazmur 80 ayat 18 sampai dengan 20. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang sebelah kanan-Mu. Anak manusia telah Kau tentukan bagi diri-Mu itu, maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Persembahan dapat ditransfer pada rekening yang tertera di layar ini. Kita akan merespon dengan menaikkan pujian dari PBSR nomor 75. Yesus
menyisihkan sebagian dari apa yang telah Kau berikan. Berkati ya Bapa, berkati untuk tangan-tangan yang telah memberi, dan berkati pula untuk majelis yang akan mengelola, untuk memperluas kerjaan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk penutup kita ambil dari KPPK nomor 85. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian